lagi di tempat Rooms Club yang orang-orangnya di situ cukup dibilang artistik ya, jiwa seninya tuh ada gitu. Dan kali ini gue mau ngobrol sore-sore bareng temen gue yang kebetulan ada kreativitasnya lah di kalangan anak muda. Oke, temen gue Arsi. Yoi bro. Cil, mana aja deh Cil. Oke. Dari mana sih? Gue tadi dari rumah sih. Oke, ini sih gue mau ngobrolin tentang konsep seni nih. Lu kan yang gua tahu lu tuh jago di bidang seni gitu ya. Enggak juga ya, masih belajar kreativitas. Yang masih belajar kreativitas. Nah, yang membuat lu bikin kreativitas tuh apa sih inspirasinya tuh? Inspirasi sih nggak selalu datang tiap hari kan. Iya. Jadi kalau gue sih kalau bikin sama kayak gitu tergantung mood sih. Tergantung mood. Terus apa ya kalau misalnya bisa dibilang Kayak misalkan kalau gue misalkan pengen ngeluapin emosi gue nih, kalau nggak perasaan gue lewat karya kayak gitu biasanya. nah karya lu yang ditempel tuh di tembok atau di tato, apa di buku atau di mana sih? Tergantung. Misalkan kalau gue ada medianya di tembok, kadang kalau medianya digital ya gue paling buat ilustrator sih kayak gitu. Kalau nggak buat video editing lah kayak gitu. Kan seseorang Batul. Oke, sebatul. So kalau biar santuy. Apa ada seseorang nggak sih yang lu inspirasiin gitu yang membuat kreativitas lu tumbuh itu misalnya seseorang? Oh, tentang di dunia seni nih. Iya. Ada sih beberapa. Dia Ada. termasuk siapa gitu? Boleh disebut dari luar apakah dari Indonesia? Woi, Woi, ini si Lai tadi WA gua. Ngapain orang mana lagi ini? Gue ditahu cai. Oke, tadi kebetulan dia teman juga, dia emang kebetulan minuman di sini tuh gua ambil ya buat di sini, yang di sono nggak ada minum gitu. Oke, balik ke topik John. Apa yuk toko inspirator lu yang apakah di luar negeri, apa di dalam negeri gitu? Kalau namanya sih gue gak begitu apa sih. Soalnya gue sendiri lihatnya dari karyanya sih. Misalkan kalau pengen gue bikin, ini keren nih, misalkan gue searching kan. Sebenarnya gue pengen samain kayak dia, cuman gue beda-bedain lah, nggak mungkin sama total. Lu kan belajar seni nih, sama-sama belajar lah di bidang kreativitas seni ini. Dari sejak kapan sih lu pengen banget gitu berkecimpung di dunia kesenian? Jadi gini, awalnya Iya. emang dari itu gue suka gambar sama SMP, SD, SMP tuh gue kayak suka bikin graffiti lah, bikin kayak gitu sampai akhirnya gue SMK pun gue jurusan tentang desain beneran di grafika tuh. Iya. Gue ambil sekolah di situ, gue ambil jurusan desain grafis. Di situ mulai tuh gue serius tentang kayak gitu seni. Dan apakah ada masa lalu tuh yang bikin lu semangat di bidang seni gitu? Yang pasti ada lah orang yang nyemangatin lu pasti bidang seni. Ada sih, ada cuman gak gue sebutin namanya. Pokoknya ada SMP gitu. sih orangnya SMP. Itu pas SMP Dia tahu proses gue maksudnya. Sampai kemarin pun dia kayak ngechat gue bangga sebenarnya sama lu Ci. Jadi kenapa gue bangga, soalnya orang-orang nggak pada tahu kalau lu tuh padahal lagi memperjuangin sesuatu, perjuangin apa yang lu pengen. bakat lu, misal lu kembangin bakat lu sampai akhirnya lu bisa sampai sekarang. Walaupun gue nggak belajar tapi Lu harus nonton cuy, lu harus nonton tuh. Pada Itu pakai. nggak usah disebutin namanya tapi pasti lu pada nonton. Si lu nonton sih. Oke, terus kalau misalnya lu pengen kembangin bakat ini tuh di bidang mana? Atau kan misalnya di bidang film kah, desain kah, atau apa yang mau lu aplikasiin kalau misalnya ke baju lah, bikin clothing atau kayak gitu. Lu maunya kemana? Kalau gue sih kalau bikin baju paling nggak bikin sama kaosnya sama sablon juga ya. Gue kayak desain doang, kayak teman misalkan Ci, coba tolong desain ini. Paling gue kayak nggak hitung ada kerjaan gitu kan di rumah rebahan ya, gue paling bikinin, gue buatin. Kalau gue sendiri sih lebih ke desain sih. Bikin desain. Cuman gue pengen nyobain dikit-dikit sih bikin clothingan pelan-pelan. Iya sih, bagus juga nih John.
gitu. Lu belajar tuh semua itu ada prosesnya, nggak mungkin. Yang penting satu sih, kemauan lu. Nah, dan kalau misalnya orang lain tuh kalau lu pertama kali membuat desain itu pasti jelek men. Dan di desain lu yang jelek tuh lu bakal belajar gimana sih cara membuat desain sebagus mungkin, dan lu terus asah, Bertahap, proses. Lu harus nikmatin proses cuy. Jangan langsung jadi soalnya. Karena semua kehidupan itu ada proses. Ada proses. Dan mungkin apakah ada orang nggak sih yang nggak suka lu ngedesain gitu? Pasti ada yang nggak suka gitu lu desain. Enggak sih kebenaran, kalau kayak gitu dukung terus Sampai saat ini sampai masih ada ada yang dukung. Masih ada haters kan, lu tuh kan ya bisa dibilang ya gitulah. Apakah ada haters? Beneran emang gue orangnya baik ya. Kalau gue sih hidup gue nih, prinsip hidup nih kayak hidup ya, kayak beda obrolan lagi, beda konteks. Kalau hidup gue sih, kalau gue lakuin yang gue mau. Jadi gue gak peduli misalkan orang-orang kayak ngomong, ih lu kayak gini-gini, gue gak peduli. Soalnya gue mikirnya, lu siapa bos? Lu kan gak ngehidupin gue, tetangga gak kasih makan gue. Jadi gue bodo amat. Kalau orangnya baik, gue baik. Kalau orangnya kayak gitu ya gue jauhin. Ngapain dideketin ya kan? Tapi kalau misalnya gini nih, Ci, kan setiap orang itu mempunyai jiwa seni lah, istilahnya seni dan hak kebebasan berekspresi. Lu ngekspresiin seni di dalam diri lu gimana? Apa dari penampilan? Kalau penampilan sih ya, kayaknya iya. Emang gimana ya, gue nggak nyebut gue anak-anak kayak anak streetwear apa anak apa sih kayak zaman sekarang kan hype bisa gitu. Enggak, kalau emang gue nggak suka ya kayak misalkan kalau nongkrong pun nih, kalau di kafe-kafe gitu kan anak zaman sekarang, gue kurang suka kalau kayak nongkrong gitu. Bukannya gue nyinggung anak yang suka nongkrong di situ, tapi emang beda-beda kan kalau orang-orang nongkrong. Kalau gue nongkrong di kafe gitu enggak sih. Kalau gue biasa emang udah nongkrong kayak di jalan-jalan lah, misalkan ya street. Kayak misalkan nggak di jalan, bukan berarti di pinggir jalan, misalkan kayak di ganggang apa kayak di tempat, pokoknya nggak tempat yang nggak diituin lah. Gue sih kayak kafe gitu enggak, Yang nggak gitu. banyak orang yang nggak dikenal. Jadi gue nongkrongnya emang kayak gitu, jadi dari style pun bisa diituin. Bisa dikonsepin. Soalnya kan kalau anak-anak kafe kan rata-rata nongkrong, oh gue harus rapi nih, gue pengen ketemu si cewek, kalau gue pengen dilihat orang kayak gini-gini. Jadi kalau pasti kan dari style pun dia harus, yang rapi gue jadi ke bawah kan. Nah kalau kita kan nongkrong di jalan kan jadi nggak ada yang mau peduliin, maksudnya kan kita nggak harus, gue pengen dilihat ini, enggak kan. Jadi kita bebas aja gitu, jadi kayak dadanan apa ya ini sebutnya, kayak street culture, jadi budaya jalanan gua aplikasiinnya ke Style diri lu gitu. kebebasan. Jadinya gua nggak peduli mau dandan gua kayak mana, mau datang sama siapa, yang penting gua sukanya gini gitu bro. Emang lebih enjoy gitu kalau misalnya lu pengen gaya seperti apa, style seperti apa. Jadilah diri lu sendiri bos, lu jangan maksain jadi orang lain. Desain lu tuh diupload ke media dan orang lain tuh mencomot desain lu tanpa sepengetahuan lu. Pernah Dan ada. apa gitu, apa ekspresi lu gimana sih terhadap orang seperti Kalau itu? gue sih gak apa-apa ya, itu kan beda-beda orang. Tapi kalau gue sendiri sih gak apa-apa, malah gue seneng. Berarti orang itu suka kan sama karya kita. Walaupun mungkin dia nggak izin karena dia malu, apa karena dia gak kenal apa gimana. Tapi kalau soal itu sih gak apa-apa sih. Kecuali emang karya tangan ya, ini kan karya digital gitu. Kalau karya tangan kayak misalkan lukisan apa gimana. Jadi bagaimana orang seperti itu menghargai karya lu kalau main comot aja? Di sisi lainnya Ya, nilai mungkin menghargainya ya, di mana? nggak ada harga itunya, Menghargai. nggak ada menghargai ya. Cuman kalau gue sih seneng, berarti dia suka kan sama karya gue. Cuman ya itu Ya gitu sih, mungkin emang. kurang apa ya, sopan lah istilahnya. Emang selalu banyak yang gini ya, seperti kalau misalnya emang gue juga pernah ngobrol gitu sama teman gue juga, gimana sih kalau perasaan lu ngedesain atau lu buat area apa visual seperti itu diupload ke media, dicomot sama orang lain. Dan teman gue juga bilang, lu kalau nggak mau dicomot lu nggak usah upload ke media. Nah itu dia. Kayak gitu. Jadi gimana ini, harus seperti apa kita tuh? Kan emang banyak jadi gini, banyak seniman, ada yang karya pengen dilihat, ada yang dia emang buat karya buat dia sendiri. Itu ada itu. Jadi ada yang pengen karya buat dilihat. Iya, ada juga yang dia bikin karya emang emang bukan buat berarti sendiri. dilihat tuh kan bukan berarti diambil. Itu kan Iya. kalau misalnya konteks kita kan diambil gitu. Gimana tuh? Kurang suka sih kalau sama orang yang kayak gitu ya.
Jadi gimana sih buat ke teman-teman yang suka nyomot desain atau nyomot background atau pamflet gitu, Kalau menurut gua mendingan lu bilang ke misalkan lu nih, gue yang nyomot, kalau bisa gua bilang iya ajarin gua dong bikin kayak gini kan enak. Bagi-bagi ilmu malah jadinya kan. Iya, Nggak harus ngambil. Sebenarnya kita tuh bingung kenapa harus gengsi gitu. Dan dilihat mah di manusia kan pasti ada sifat gengsi. Tapi kenapa manusia tuh gengsi gitu? Banyak sih ya. Banyak, Kalau kayak gengsi gitu dulu. banyak sih gengsi-gengsian. Apalagi warga-warga Instagram kan. Gitu gengsi. Ternyata anak-anaknya gengsi semua. Dan gue juga gini Ci, pandangan lu gimana sih kalau misalnya orang bikin snapgram gitu, nyomot foto-foto orang terus ditambah foto lu gitu. Maksudnya gimana? Ya gue bikin foto nih, set misalnya foto natur di alam gitu, dicomot sama orang, diedit lagi sama orang, tapi tanpa sepengetahuan kita, terus di post aja. Oh, Gimana tuh? sama bikinnya? baik lagi ke yang tadi sih. Baik lagi ke yang tadi. Iya. Kurang sopan sih Kurang kalau kata sopan. gue ya. Misalnya kalau misalnya gue lihat mah ada misalnya nih gue ada foto, lu bikin captionnya kan, lu boleh edit ulang terus lu post. Nah, Itu begitu kan udah ada enak, jadi izin kan gitu jelas. dari pemiliknya juga. Nah. Tapi kalau misalnya nggak ada izin langsung di down, Parah sih. nggak tahu perjuangan Nggak kita. tahu perjuangan kita menghasilkan bikinnya, nyarinya. referensi ngeditnya Idenya. idenya. Apalagi itu kan sekedar foto lah jepretan yang bisa dibilang nggak terlalu memakan banyak waktu. Gua tuh pengen ngobrolin tentang, lu tahu ini nggak sih hyperlapse? Tahu gak? Hyperlapse yang wah, Ya. gitu. Itu kan proses, lu tahu prosesnya gak? Seperti apa? Wow, susah itu. banget itu kan kayak Sabar sih itu, lebih ke sabar. teliti. Iya. Sama capek sih bilang capek gitu. Capek satu foto. Harus ini lagi harus ya Harus sama lagi sih sama si bidangnya. bidangnya itu. Terus lu udah jadi, lu upload malah diambil sama orang lain. Itu Shit, man. tapi itu bisa ke pidana sih aktivitas maksudnya. Jadi kalau emang Iya, orangnya kalau- pengen ini sih. Ya emang Kalau yang nggak pengen gak ribet sih kata gue mendingan chat orangnya sih langsung. ya emang ngomongin hak cipta gitu. Emang ada sih kayak hukumnya juga, cuman kan kita ngaturnya ribet. Bisa ribet. banget sebenarnya. Butuh uang. By the way ini Ustadz bos, Ya. tempat gue nongkrong ini. Ya. Jadi Gimana sih ini- filosofinya gimana nih? Lu pertama ke Umsklat gitu. Jadi ini tuh awalnya ya, kan gue sekolah di sini nih, dekat daerah sini lah. Jadi gue mikir tuh pas apa sih, bukan banyak sekolah, kayak mikir, gue nongkrong sama anak gue sekolah di sini, di mana ya tempat yang enak. Terus gue cari tempat, beneran nih ada nih warung si Umi di Sukasari jalannya. Gue lihat-lihat tempatnya enak, dekat juga kan, terus daerahnya juga strategis kan di tengah kota. Ya udah tuh gue mulai kumpulin anak-anak, awalnya sih gak anak-anak sekolah gue, nggak anak-anak luar gitu, anak sekolah beneran pada lulus, emang tempatnya enak juga, jadi gue manfaatin lah tempatnya, gue bikin tongkrongan, gue ajak anak-anak luar, kayak ini bukan sembarang tongkrongan juga. Jadi tongkrongan situ emang kita ngebahas kayak kreativitas, kayak misalkan kita buat graffiti, gambar-gambar baju lah, kayak bisa bikin kayak gitu. Gitu, jadi sampai sekarang sih jadi banyak sih. Iya sih, itu memang bagus sih. Kita tuh kalau misalnya bikin tongkrongan tuh jangan cuma sekedar nongkrong, Iya, ngopi. harus ada ininya Harus lah, ada perkembangannya sih di dalam manfaatnya juga, manfaat bagi masyarakat sekitar. Ya walaupun kalau misalnya kita nongkrong suka dipandang ya malum lah, emang begitulah sifat manusia. kadang ada yang suka, kadang nggak suka. Ya, Lu sendiri gimana sekarang kesibukan? ya kalau misalnya gua mah sih gini ya, gini doang gitu. Gua bukan siapa-siapa. Tapi gini deh. Udah jangan bahas gua ngebahas dia kan, gua ngebahas dia. Nih Ci, kita kan membuat seni, membuat art, jiwa seni itu visual maupun tangan maupun apalah itu. Apakah kita layak dipanggil artis atau disebut artis? Enggak sih, kalau gua enggak. Artis itu apa sih? Bukan. Artis tuh iya itu pelaku seni, sebutnya artis. Kalau misalnya kita buat seni, Musisi lu sebutnya artis. kalau misalnya kita nih Dalam dunia seni ya. dalam dunia seni, kalau misalnya lu buat seni, lu disebut artis gimana? Oh gua nggak pengen sih gue disebut artis, soalnya gua aja mesti belajar, misalkan belum bikin karya yang bener-bener wah. Emang artis itu harus membuat karya yang wah. Tergantung orang.
orang mikirnya. Art kan seni. Artis itu kata gue kalau menurut pandangan gue ya, kalau karya lu udah diakuin banyak orang, Karya gue udah diakuin baru lu boleh disebut artis. Lu gak boleh asal bikin gue bisa gambar, gue artis dong, berarti enggak gitu men. Maksudnya bukan pengen disebut artis juga gitu kan. Gue bikin seni, ya berarti gue artis dong. Tapi bukan berarti gue artis harus bener-bener luas gitu. Yang penting gue art, gue nge-art, ya gue berarti nge-artis. Tapi sekarang kebanyakan beda gitu ya. Beda, artis sama selebritis. Kan beda ini. Beda apa ya? Maknanya beda. Cuman artisnya. orang-orang yang sekarang tuh kan suka Kalau artis seni itu artis pakai T belakangnya. Kalau misalkan bahasa seleb ya kayak gitu, artis nggak pakai T, artis biasa. Artis. Bedanya tuh apa tuh? Ya beda lah. Asli kan kalau artis art berarti kan seni. Artis itu kan Artis. Ya berarti kan sama juga kan bahasa Indonesia. Art, ada artnya gitu. Art itu kan seni kali. lah emang iya kan selebriti juga seni dia, pelaku seni. Kayak bikin Ngapain? ya syuting film dia seni ini kan, Seni apa? drama dia kan seni berarti masuknya kayak acting. Acting itu kan membuat seni. Iya seni. Bikin alur cerita Berarti- di hidup. Iya kan kita juga bikin misalnya naskah gitu buat film itu kan kita juga ke artis ya. Iya, sebentar artis. Kameramen artis sebetulnya. Kita bikin karya Oh, seni. pokoknya pelaku seni lah. Pelaku seni lah disebut artis gitu. Ini menurut pandangan kita aja Kita gitu aja, ya. Bos. Soalnya kan pandangan Jangan manusia tahu itu pasti berbeda-beda, jangan mensalahkan atau membenarkan gitu kan. Di sini kita juga bukan Sebelah debat. aja, belajar. Kita kan di sini berdiskusi, sharing informasi itu. Dan kalau menurut gua ya bagus sih kita saling-saling berbagi informasi, berbagi pengalaman untuk kedepannya lebih baik dan lebih kreatif lagi. Jangan sampai kalau misalnya kita nggak berbagi inspirasi, informasi gitu. Jadi kayak hitungannya kayak gengsi banget Gengsi. gitu. Kayak gua tuh pengen lebih baik dari dia. Sebenarnya saing sih, emang bersaing secara tidak baik gitu. Sebenarnya gimana sih kalau misalnya menurut lu tuh persaingan seperti itu, orang yang nggak mau berbagi informasi, berbagi ilmu gitu? Itu persaingan kayak gimana? Ya menurut pandangan lu orang yang nggak mau berbagi, dia udah jago nih misalnya, yang desain itu udah jago gini-gini, dan orang itu sombong, angkuh, nggak mau berbagi informasi dan nggak mau berbagi ilmu, itu menurut lu gimana? Siapa tahu ada yang nonton, orang yang jago. Oh, kalau kayak gitu sih menurut gue ya. Ya, Kalau kita jadi orang yang nggak bisa nih misalkan, lu misalkan jago nih. Ya kalau lu emang sikapnya kayak gitu ya kita harus buktiin kalau kita tuh bisa dari lu. Kalau gua tuh bisa lebih dari lu. Biar lu sendiri yang minta belajar ke gua maksudnya gitu. Malah kan jadi enak. Lu bisa buktiin ke dia. oke, di sini kan Senin aja. Secara pengalaman deh, apakah di Bogor ini ada organisasi seni gitu? Ada sih. Kalau ya itu kata gua tadi, misalkan anak-anak graffiti ya udah ada RCS kan, dan City Strike. Tapi yang mencakup semua Bogor itu kan kita di Bogor nih. Apakah ada semua mencakup Bogor itu dari bidang seni, wayang, street, Semua graffiti, tuh jadi visual? di satu organisasiin. Iya. Enggak, kata gua belum ada. Makanya Tapi ini yang gua gak pertemuan suka ada. di Bogor tuh kayak gini. Apa? Kayak Bogor tuh gak baju-baju maksudnya. Gak kayak Bandung lah, gak kayak Jogja kan. Jadi gimana ya kalau menurut gue, jadi anak muda Bogor tuh sebenarnya banyak potensi-potensi anak muda yang jago-jago, misalkan kayak anak skate, kayak anak BMX, di seninya juga banyak kan. Cuman itu satu, lahan fasilitasnya nggak dimadai bos, kayak di Bandung, nggak kayak di Bandung, nggak kayak di Jogja. Jadi Sebenarnya- tuh di gimana ya, jadi diakuin sama pemerintah sekitar tuh gak? Misalkan sama gubernurnya lah, kalau nggak sama wali kotanya gitu, didukung. Kalau Bogor kan Apakah Parah. gini nih, itu kan kalau misalnya jadi misalkan lu punya bakat tapi gak ada fasilitas, gak didukung, ya lu gimana mau dikembangin ya maksudnya. mungkin gini Ci, kalau menurut gua oke lah kalau misalnya kita di Bandung kayak gitu kan, kalau misalnya di Bandung, di Jogja didukung sama pemerintah. Kalau misalnya di Bogor juga kayak pergerakannya itu enggak dilihat gitu, Ya itu kata gua tadi, enggak dipublis gitu. mungkin dan- karena mereka takut juga kali ya ngomongnya apa, karena di mana mungkin belum ada yang berani ngomong ke Bima Arya apa di mana. Nah, gitu. Cuman itu dia, daripada kita dianggap anak muda nih misalkan nongkrong kayak gini-gini dianggapnya buruk-buruk, ya kata gua bikinin lah fasilitasnya. Misalkan
Ya, sebenarnya misalkan fasilitas anak itu bisa graffiti. dibikin gitu sama pemerintah, bisa lah diapresiasikan lu mau bikin Jadi karya seni positif apa. tuh kan nongkrongnya jadi positif gitu. Nah mungkin gini Ci, kalau permasalahannya yang gue lihat gitu semua tuh harus bersatu dulu. Bersatu di semua seni di Bogor itu harus bersatu baru bisa. Kan sekarang tuh yang gue lihat kemudian yang gue apa sih yang gue dengar bukan dengar sih yang pengalaman gue. Jadi sama bidang seni itu saling gengsi. Jadi gitu. Jadi di dalam organisasi maksudnya ada sekat-sekat itu saling bergengsi gitu. Walaupun lu di bidang maksudnya di bidang seni Iya apa misalnya sih. graffiti ini ada skateboarding maksudnya seni. Jadi pak gengsi di mana yang lebih baik padahal kan ngapain sih Harusnya bersaing saling support ya? Saling support. Saling hargain lah. Nah, kita bukan diskriminasi gitu-gitu, cuman kita Ngomong sesuai fakta. sesuai fakta dan ya gue pengen tuh seni di Bogor ini Ya, lebih tuh. maju gitu, lebih ditingkatkan lagi kreativitasnya dan mungkin emang udah kreativitasnya udah itu sih ya udah bagus udah bagus banget gua emang ngapresiasiin cuman bersatu lah gitu bersatu untuk Bogor ya walaupun Bogor kan ada 2 kabupaten sama kota ya mungkin di lingkungan misalnya kota Bogor dulu yang circle-nya bisa ke Rangkul kabupaten Rangkul jadi bisa sama-sama nanti pas udah ngerangkul itu disatuin Jadi enak juga Jadi kan enak bikin juga, kan. pergerakannya jadi jelas. Hmm. Struktur. Kayak bikin strukturnya. event-event kayak gitu kan. Dan gue juga gimana ya, gue juga pengen kalau misalnya 17 Agustus itu kan kita dibilang sini nih bosan kali kalau misalnya lu lomba kayak lomba kerupuk, kayak lomba ini itu kan bosan banget gitu. Gue pengen ningkatin Kayak kreativitas. aneh maksudnya beda-beda. Gue pengen ningkatin kreativitas anak-anak itu. Lomba makan karet ban gitu ya. Yo, karet ban anjing, Ribu ya, parah. ribu ompong. Ya kan misalnya nih, gue bikin ini, gue sediain medianya, misalnya alat kanvas, ini sama semuanya. Lu karya lu pengen di apa? Gambar di situ walaupun ya belum ya bisa dibilang ya belum bagus gitu, tapi kan Seenggaknya kita mencoba. untuk meningkatkan kreativitas anak itu harus diasah gitu lah. Masa. Ya gitu kan ada perkembangan jangan hanya lomba kerupuk lomba kayak gitu Cari yang berbeda lah. ada berbeda Perubahan. walaupun kesenangan ya gitu bersenang-senang tapi harus ada jiwa kreativitasnya dalam diri anak walaupun kreativitas tuh bisa disebut kekompakan kreativitas gak sih Aktivitas. nah Nah, ya. lu kalau nggak kompak, lu nggak bakal bisa cari informasi juga kan, nggak bakal bisa belajar Ya begitu ya dari teman, misalkan dari teman ya terus kita ngobrolin apa lagi kehidupan gitu kan. kehidupan Kalau menurut lu tentang anak-anak Bogor mudanya lah, nah, yang sore nih emang fakta yang agak sok-sokan, apa yang karena so iya, gimana kalau menurut lu? Menurut gua gini sih ya dibilang sosokan tuh gua belum tahu juga gitu lu emang liatnya tuh lihat dia tuh sosokan tapi nggak tahu kalau misalnya kita udah deket sama dia mungkin pandangan kita kalau misalnya ih anjing itu orang sosokan banget sih gitu Akan kan so anak tinggi lah, sorry nih bukan ngomongin so anak Vespa apa gimana kan. Banyak kan di Bogor terus ada lah tempatnya lah maksudnya tempat anak. Ya, mungkin kita belum kenal gitu Ci, belum deket jadi kita mandangnya ke dia tuh sombong, sosokan kayak gitu. Ya belum deket dan mungkin ada orang juga yang pendiam kan tipe-tipe orang-orang itu beda sih. beda-beda Cuman kalau gue sih kurang suka ya karena anak yang kayak gitu. kurang suka gimana? Kurang sih. Kayak ya biasa sih lu mesti pakai duit orang tua lu tapi lu so iya gitu. Oh bergaya. Bergaya. Yang tadi gue sebutin. Gue kurang suka sih. Soal ngapain gitu. Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa. Ya enggak? Mungkin gini lah Ci, emang gimana ya kita itu kan punya hak kebebasan berekspresi dan itu termasuk seni juga kan ya ekspresikannya kreativitas seni itu di dalam itulah hak kebebasan berekspresi mungkin lu mengkritik lah istilahnya Kritik lah. mengkritik lu pakai duit orang tua tapi style lu berlebihan maksudnya dibilang berlebihan tuh kayak gimana ya maksudnya nggak sesuai dengan budget anjay kayak iPhone 11 anjing Padahal hasil BO-an anjing ya. mewan kredit Kredit.
sekarang. Tapi jangan diudahin, berarti nanti menyambung ke yang kedua. Ini bakal di-post dulu ya? Bakal di-post. Nanti ada episode keduanya. Ada episode kedua ya. Jadi stay tune di channel Itu kita. bahasanya. Nggak channel sih, ini sebenarnya apa ya? Ngobrol biasa doang. Ya. Udah berarti ya. Itu bahasanya. Bye.